persoalan aset itu sampai hari ini belum selesai. Dan ini menjadi sebuah persoalan. Betul. Ya seperti halnya Cigurubu, walaupun sudah diserahkan, tapi rumor katanya Dihibahkan. sertifikatnya nggak ada. Artinya gini, Sekda itu sepertinya tidak ngasih masukan ke wali kota. Kita paham lah, wali kota baru, belum tahu peta semuanya. Yang sudah tahu sedemikian rupa kan Sekda. Betul. Kalau begitu, kalau memang sekarang terlambat-lambat seperti ini, artinya Sekda di sini perlu dipertanyakan dong. Ya secara kinerja mungkin patut. Tapi dengan munculnya, kalau boleh dibilang virus ya kan ya, boleh nggak? Kalau saya bilang bahwa itu virus-virus, nantinya itu kan akan feedback juga sebetulnya, Mas. Feedback yang mungkin saja, dan saya yakin bahwa Piman dan Diki itu ingin membangun kota Tasikmalaya yang luar biasa. Ya. Saya yakin. Nah, tapi yang paling lucu bahwa saja di sini, apakah harus ada tangan besi? Ya, Tapi kalau saya berharap bahwa mudah-mudahan Piman dan Diki ini bisa menyelesaikan persoalan. Saya rasa bahwa hari ini sebetulnya mungkin wali kota lagi lamun tidak ya mau ke Kararaba kan ya, bisa saja mengarabah gitu mereka. Ya kayak gitu. Tapi yang berbahaya itu bisikan kan. Piman dan Diki ini harus secepatnya mengambil sikap dan bisa menyelesaikan persoalan. artinya poinnya kalau ini berlarut-larut, tinggal tunggu saja, Tasik tidak akan maju kalau memang seperti ini. Poinnya seperti itu. Poin yang kedua, bahwa setiap elemen yang ada di kota Tasik, perangkat kota Tasikmalaya, eksekutif, legislatif, itu memang harus ada simbiosis mutualisme. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam kebajikan, namo buddhaya, dan sampurasun. Kembali lagi kita berjumpa di kanal Pikirkan Rakyat. Rakyat sudah mulai berbicara, kita sudah mulai berpikir merdeka, dan kita pikirkan rakyat. Pada kesempatan ini saya ditemani atau kita mengundang salah satu narasumber yang memang kiprahnya sudah tidak bisa dianggap sepele lagi, karena beliau adalah sebagai pemerhati kota Tasikmalaya, juga sebagai aktivis, juga sebagai praktisi sosial sebetulnya. Nah, terkait itu pada kesempatan ini kita akan berbincang-bincang tentang perkembangan kota, Kang. Fenomena kota nih pasca 100 hari terpilihnya wali kota di kota Tasikmalaya. Kelihatannya kiprah 100 hari ini belum terlihat apa-apa, baik secara konkret ataupun skema sebetulnya. Artinya konsep-konsep yang disodorkan sama sekali belum terlihat, apalagi tindakan konkret di lapangan. Kenapa, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaitan dengan persoalan hari ini, justru emang kalau kita melihat bahwa saat kepemimpinan di saat Piman Diki ini belum terasa bahwa belum terlihat sih ada gebrakan yang emang yang sifatnya terasa oleh masyarakat. Salah satunya mungkin dari persoalan kaitan dengan beberapa kekosongan para jabatan yang emang itu di wilayah strategis.
Misalkan kayak OPD yang waktu kemarin di saat PJ Wali Kota itu kan kekosongan itu ada 6 kepala OPD. Tambah lagi 1 yang kemarin meninggal dunia di Kepala Dinas Inspektorat. DKPP. Tambah lagi inspektorat itu, Iya. jadi 2. Iya, 2. Ada itu. Nah, bahwasannya ketika jabatan kekosongan itu diharapkan bahwa untuk hari ini di saat Pimandiki menjabat kan itu harusnya ini sudah mulai ada perubahan di tatanan birokrasi. Ya ini jangan sampaikan ketika hari ini residensi kepemimpinan itu terlihat. Betul. Terus kinerja dari mereka itu ada sebuah kaitan dengan bentuk pelayanan ke masyarakat, terus program-program ini kan terhambat. Betul. Karena mereka terlihat bahwa ada salah satu jabatan yang dijabat oleh PLT dan bahkan ada juga PLT yang berjilid-jilid gitu. Nah, ini kan berpengaruh besar sebetulnya. Artinya PLT itu jabatan yang emang tidak sama dengan jabatan definitif. Karena sifatnya sementara. Dan itu periodisasi di saat 3 bulan sekali itu harus mutasi lah ya, gitu, harus selesai evaluasi atau diperpanjang. Dan itu masa jabatannya untuk PLT itu bisa diperpanjang untuk 1 kali. Berarti 6 bulan lah. 6 bulan. Nah, tapi ada salah satu OPD itu yang emang ini sudah berjilid-jilid gitu. Dan orangnya itu saja. Dan orangnya itu. Adapun yang digeser, yang digeser itu kan cuma jabatannya saja. Ya seperti halnya Disdik. Disdik itu udah hampir berapa lama ya? 1 tahun lebih mungkin. Betul. Kekosongan itu. Dan terus ya diganti terus ya. Ganti-ganti. Dan itu berpengaruh terhadap pelayanan kepada masyarakat. Oh iya. Ya paham lah saya. Ketika misalkan apalagi Disdik misalkan PLT terus kebijakannya yang konon bahwa tidak eselon 2 misalkan jadi PLT terus dia memakai fasilitas ini juga jadi kecemburuan sebetulnya kalau saya melihat ya. Menurut Kang Iwan gimana? Iya, seperti ada ya kemarin lah dari jabatan seperti di Disdik itu kan ada PLT Kabin dan PLT Kadis kan itu. Terus jabatannya itu ya diisinya oleh golongannya yang di bawah kan itu. Artinya secara kompetensi mungkin lah, secara integritas. Terus yang jadi persoalan apakah emang kalau berbicara masalah anggaran itu kan ada tunjangan. Nah, tunjangan mana yang mau diambil? Yang diambil. Apakah PLT Kadis atau sementara dia juga di bawahnya? Ataupun kasih yang menjabat sebagai kepala bidang. Kan itu. Bahaya Bang. Itulah. Itu yang pertama juga yang kedua saya berharap gitu kan masyarakat di saat kepemimpinan Pimandiki itu bisa menyelesaikan beberapa persoalan. Yang pertama, yang kebetulan bahwa untuk hari ini kepemimpinan Pimandiki itu dengan provinsi dan pusat itu satu. Betul. Artinya kesatuan satu partai yang sama. Ya, betul. Artinya bisa menyelesaikan persoalan. Betul. Buktinya salah satunya kaitan dengan persoalan aset. Betul. Persoalan aset ini hari ini belum selesai. Ya. Persoalan aset. Dari peralihan secara otonom waktu itu dari kepemerintahan dari kota sehingga dipecah jadi kota dan kabupaten. Kan gitu. Nah, persoalan aset itu sampai hari ini belum selesai. Dan ini menjadi sebuah persoalan. Betul. Ya seperti halnya Cigurubu, walaupun sudah diserahkan, tapi rumor katanya dihibahkan. Sertifikatnya nggak ada. Artinya secara administratif, hanya sebatas catatan. Nah itu. Terus yang kedua, kaitan dengan persoalan alun-alun.
alun-alun India sampai hari ini berpolemik, belum selesai juga. Bahkan sudah ada masuk ke Gajah Hijau dan ada juga rekomendasi yang dikeluarkan oleh Inspektorat Provinsi. 15 tahun ya? Iya. Belum selesai. Belum selesai sampai hari ini. Nah, artinya di sini harus ada tangan besi kalau begitu kan gitu. Nah, tangan besi ini dalam kesempatan ini, dalam hal ini Piman dan Diki katakanlah seperti itu, atau pasangan Piman Diki. Kita melihat di wilayah Piman misalkan, atau di wilayah wali kota. Tadi dikatakan bahwa wali kota itu belum ada apa-apa, belum bekerja apa-apa. Sementara ini sudah sudah 100 hari, dan minimal 100 hari itu kan harus ada pertanggungjawaban. Atau misalkan minimal tidak konkret pun secara landscape atau secara konsep seperti apa. Jangankan masuk ke wilayah itu, wilayah pembenahan birokrat pun sekarang itu kan masih bertele-tele. Dan tadi dibilang sendiri sama Kang Iwo bahwa persoalan SKPD atau OPD itu sebenarnya perpanjangan tangan dari kebijakan yang ada di wali kota kan gitu. Sementara tangannya pun tidak ada. Nah, ini gimana nih? Ya. Harus seperti apa nih kita terhadap wali kota sekarang nih sebetulnya Kang? Rakyat maksudnya, karena ini kan dipikirkan rakyat dan ini juga jadi bahan pemikiran kita sebetulnya. Betul kan. Jadi bahwasanya ya itu kenapa hari ini terlihat juga bahwa harmonisasi OPD itu tidak terjalin antara komunikasi pimpinan kan itu dengan OPD di birokrasi sendiri. Dan ini muncul juga ada sebuah bentuk kayak sebentuk perlawanan, ada bentuk perlawanan ketidakpercayaan atau seperti apa. Karena mereka juga mungkin karena terlalu berlalu di dalam permasalahan tersebut. Betul. Sehingga ketika mereka mau bekerja kan itu setengah-setengah. Itu Kalau tidak ada kejelasan, itu yang pertama. Yang kedua itu dari persoalan kaitan dengan komunikasi secara politis juga. Secara komunikasi secara politis tidak secara umum bahwa wali kota itu sama juga produk politik. Betul. Hari ini terlihat bahwa ada disharmonisasi juga terjadi. Terlihat antara legislatif dan eksekutif. Tidak secara langsung bahwa ini akan menghambat dalam proses pembangunan. Oke, saya menarik nih Kang. Kan dari wilayah birokrat katakanlah seperti itu, yang dikomandoi jenderalnya itu tadi saya menangkap tadi tuh. Jadi tidak ada ketidakpercayaan. Artinya di situ kan sebetulnya di birokrat itu ada jenderalnya kan. Sekda katakanlah seperti itu. Nah, kalau memang fenomena seperti ini, saya curiga hubungan sekda dengan wali kota itu artinya gini, sekda itu sepertinya tidak ngasih masukan ke wali kota. Kita paham lah, wali kota baru belum tahu peta semuanya. Yang sudah tahu sedemikian rupa kan sekda. Betul. Ini peran sekda gimana nih sekarang nih? Ya. Kalau memang seperti itu, karena kemunduran keterlambatan ini pun saya yakin Piman itu juga menunggu bagaimana nih teman-teman di birokrat. Nah, ketika berbicara di birokrat kan ada jenderalnya di situ. Ya, justru kan Tingkatan koordinasi mungkin. ya. Kira-kira apa tuh? Kan? Ya, sepertinya ada miss ataupun disinformasi. Kan gitu. Karena wali kota Piman ini kan baru juga. Iya. Yang taruhlah misalkan tidak tahu apa-apa, mungkin belum tahu. Ya, kan gitu kemungkinan kan belum tahu peta birokrasinya seperti apa. Nah, artinya wali kota ini perlu masukan juga. Ya. Salah satunya mungkin dari teman-teman birokrasi. Kan gitu. Iya. Apalagi kayak Pak Sekda
Pak Sekda lama itu juga lama kan itu, dan menjabatnya di beberapa OPD yang emang terlihat strategis juga kan itu, artinya berpengalaman, artinya memberikan masukan seperti apa. Nah, saya rasa bahwa Sekda ini terlihat sama persis kayak apa ya, kayak ketidaksinkronan, ketidakharmonisasi dengan beberapa OPD yang lain. Ya itu seolah ada benteng yang menghalangi gitu. Yang seharusnya Pak Sekda itu berinisiasi. Betul. Entah kemarin pasca pilkada berbeda pandangan, walaupun secara tidak langsung seharusnya ASN ini netral. Tidak boleh berlebihan, tapi yang terjadi dan kita lihat kan itu dan beberapa OPD yang si A dianu, si B dianu kan itu. Nah, tapi ketika misalkan selesai di pilkada, harusnya mereka itu satu barisan. Benar. Karena tidak boleh tidak. Persoalan kontestasi itu siapa yang menang dan siapa yang kalah. Iya. Tapi bagaimana caranya mereka harus bisa mewujudkan, menjalankan roda pemerintahan. Dan itu siapapun yang masyarakat, siapapun yang menjadi pemimpin, siapapun yang pemimpin, sekalipun musuh kan itu. Kalau begitu, kalau memang sekarang terlambat-lambat seperti ini, artinya Sekda di sini perlu dipertanyakan dong. Ya, secara kinerja mungkin patut. Karena saya rasa kegagalan Sekda itu terlihat. Ya, kan gitu. Bagaimana menyelesaikan persoalan di birokrasi, internal birokrasi. Ya itu benar. Ya seperti halnya hari ini apa sih PLT terlalu? Ya, harusnya ini kan bisa diisi. Betul. Dengan apa? Dengan sisi merit system yang profesional. Betul. Dan kalau tidak terlihat dengan kepentingan-kepentingan seperti halnya tekanan kepentingan politik dan segala macam, kan gitu. Tapi kan maksudnya harus apa ya? Harus menempatkan itu sesuai dengan kompetisi-kompetisinya. Betul. Jadi merit system itu bukan hanya sebatas apa ya, untuk dijadikan bahwa ketika rotasi-mutasi ketika penempatan itu kan gitu. Tapi ini jadi pertanyaan, apakah betul enggak? Dan yang dibutuhkan itu transparansi. Ya. Itu dipublish lah seperti apa. Kan gitu. Kan itu kita tidak tahu bahwasanya ketika tempat itu si A ada kabar ke anu kan gitu. Betul. Jadi itu terlihat bahwa di sini masih kental dengan nuansa seperti itu. Padahal ketika sudah tahu siapa pemenangnya, apapun alasannya, birokrasi itu harus bersatu. Dan yang menyatukan itu kan jenderalnya nih. Ya, walaupun di dalamnya itu ada senior, junior, ketika dia menjabat sebagai Sekda, apapun alasannya, mereka harus tunduk terhadap Sekda. Nah, tinggal keberanian Sekda. Nah, munculnya ini kelihatannya atau terindikasi Sekda tidak punya keberanian dong kalau gitu. Ya, pada dasarnya harus berani. Karena beliau itu pimpinan. Betul. Pimpinan tertinggi di birokrasi. Oke lah, misalkan wali kota itu produk politik dan itu dipilihnya oleh rakyat, katakanlah semua, dan dihasilkan A. Nah, untuk menghasilkan A ini, ketika berhadapan dengan birokrasi yang pada saat itu sebelum dia terlantik itu atau sebelum dia menjadi itu, birokrasi ini acak-acakan nih, ada yang ke B, ada yang ke A, ada yang ke C dan sebagainya. Tapi ketika ini sudah jadi, apapun alasannya tidak boleh tidak bahwa birokrasi ini harus bersatu. Betul. Dan yang harus menyatukannya itu kan Sekda berarti. Betul. Bukti konkret kan sekarang seperti ini gimana? Kalau secara dibuka aja kan, artinya dibuka aja nggak apa-apa, kita mah dan memang kenyataan seperti ini. Yang harus dipersalahkan itu siapa kan? Kalau yang patut dipersalahkan mungkin saya rasa tinggal ada keberanian saja. Tinggal ada keberanian. Terus yang kedua, bangunlah komunikasi dengan baik. Itu.
Kan gitu, karena mereka itu saya rasa bahwa di tingkatan birokrasi ataupun di OPD yang hari ini menjabat di Kabupaten Kota Tasikmalaya, sepertinya mereka itu perlu apa ya? Diap lah ya. Perlu pengakuan. Ya artinya dibicarakan lah. Betul. Kan gitu, jangan sampai kan hari ini kan terkesannya ada gontok-gontokan gitu. Iya. Dan siapa yang akan menjadi korban? Masyarakat karena terhambat. Betul. Pada proses pembangunan. Benar. Hari ini juga kan pembangunan ini sekarang bulan apa? Kita belum terlihat juga pembangunan yang tidak merealisasikan. Oke. Dengan alasan apa? Kan gitu. Iya. Jadi, Ya sementara kan untuk merealisasikan visi misi waktu wali kota ini kampanye, mau tidak mau harus punya teamwork yang kuat, dan teamwork yang kuat, kaki-kaki atau tangan-tangan wali kota terpilih ini kan SKPD atau OPD nih. Di OPD pun sekarang seperti itu kan. iya, betul kan? Nah, karena tadi saya bilang bahwa kenapa mereka seperti itu? Itu berdampak kaitan dengan apa ya? Rotasi mutasi atau pendapatan ini berlanjut. Iya, jadi iya. banyak OPD yang kosong. Tapi bukan hanya di eselon 2 yang kosong. 3 dan 4 juga banyak yang kosong. Ya, sementara itu kan teknik lapangan semua. Ya seperti itu kan. Ya seperti halnya berbeda karena kalau definitif dengan PLT. Kalau PLT kan hanya 3 bulan kan. Betul. Kan gitu. Terus ada pertanggungjawaban juga mereka Betul. kaitan dengan SPJ-an dan Betul. segala macam. Terus terbatas juga kan kaitan dengan Kebijakan. PLT. Betul. Kan gitu. Tidak seleluasa. Tidak semua ketika mereka definitif ya. kan jelas pertanggungjawabannya seperti apa. Terus nanti ada surat menyurat yang harus ditandatangani seperti apa. Betul. Kan gitu. Terus kaitan dengan pelaporan pertanggungjawaban kegiatan seperti apa. Nah di situ oke, saya paham dan betul. Nah belum lagi kekuatan internal, eksternal juga eksternal yang memang mempengaruhi terhadap itu. Artinya sepertinya Pemkot kita ini atau pemerintahan ini sudah tidak punya marwah lagi gitu kelihatannya. Karena ternyata ya ini bukan sekedar omong kosong. Ternyata kekuatan eksternal ini pun itu bisa mempengaruhi kebijakan yang ada di dalam. Apalagi dimanapun kekuatan eksternal itu kan syarat sekali dengan orang-orang yang memang menang dalam pemilihan kontestasi kemarin. Dan ini konon katanya, ini baru juga dugaan-dugaan saja sih kan. Dugaan-dugaan ketika kita membaca berita-berita yang berseliweran di media sosial, ada anu yang mempengaruhi ini. Dampaknya nih kan, dampak seperti itu apa tuh? Sebetulnya untuk birokrat sendiri, untuk pejabat atau untuk teman-teman birokrat, dan untuk masyarakat, dan untuk marwah wali kota, kalau memang dampaknya apa? Ya, sebetulnya kalau kita melihat bahwa Kita bedah saja kan. dalam kondisi hari ini jelas bahwa setiap pergantian bahwa di sana ada kelompok. Ya, Kan gitu. Terus yang kelompok tersebut mendominasi betul. dengan mengatasnamakan A ataupun B ataupun C. Ya, ini sudah tidak rahasia lagi, memang seperti itu Nah, adanya. dan itu masuk dalam sendi-sendi kepemerintahan. Nah ini Kan gitu. Menjadi masalah. Masuk dalam sendi kepemerintahan, entah masuk ke dalam hal konteks kaitan tadi persoalan bagaimana caranya merombak kabinet, akhirnya birokrasi, kan gitu. Terus yang kedua kaitan dengan hal kepentingan seperti halnya kalau kita melihat dari berseliweran, betul. ya isu yang berseliweran dari sosmed juga, Betul. dari berita juga bahwa Betul. ada salah satu kelompok yang emang mendominasi Betul. dan kaitan dengan persoalan Dan mengatasnamakan ya. itu yang persoalan yang mengatasnamakan bahwa mereka itu bagian daripada kan itu yang kita secara langsung bahwa ini kan berdampak juga terhadap
terhadap pemerintahan Kota Tasikmalaya, khususnya wali kota. Karena mereka itu berbicara kaitan, oh saya teh tim pemenangan, nah seperti itulah, Iya. katanya, kan gitu. Iya. Nah itu akan berdampak juga. Terus yang menjadi dilematis juga kaitan dengan tadi, ketika masuk dalam sendi-sendi pemerintahan, Itu. kan gitu. Mereka datang melaksanakan, kan kalau kita melihat di birokrasi kita itu ya asal bapak senang ya gitu. Ada yang emang tulus murni mereka menjalankan sesuai fungsinya, Betul. ada juga yang emang berharap Betul. dengan apa, yaitu posisi. Betul. Nah seperti itu kan, kalau kita melihat nih, ini kondisi birokrasi di Kabupaten Kota Tasikmalaya memang seperti itu. Nah, kalau memang seperti itu kan buat membangun kotanya di mana gitu kan? Karena kita kan yakin ketika mereka masuk mengatasnamakan itu kan untuk kepentingan mereka juga. Iya. Artinya untuk kepentingan kelompoknya, pribadi dan sebagainya. Nah, sementara ketika kita berbicara tentang Pemkot, itu secara holistik bahwa itu mau dia tidak nyoblos si A misalkan, ataupun mau dia musuh dan sebagainya harus diakomodir. Betul. Karena sudah menjadi kesepakatan bersama dengan adanya pemilu. Tapi dengan munculnya, kalau boleh dibilang virus ya kan ya, boleh nggak? Kalau saya bilang bahwa itu Ya. virus-virus, nantinya itu kan akan feedback juga sebetulnya, Pak. Feedback yang mungkin saja, dan saya yakin bahwa Piman dan Diki itu ingin membangun kota Tasikmalaya yang luar biasa. Ya. Saya yakin. Betul. Ketika itu. Nah itu akan hancur dengan orang-orang yang seperti itu. Gitu. Betul. Nah, untuk menghilangkan stigma itu harus Mahayu kan. Ya, betul tadi kata Pak juga bahwa kaitan dengan bisa saja ini disebut virus ataupun yang akan mengganggu Benalu lah. ya itu. Tapi pada dasarnya saya juga berprinsip bahwa setiap pemimpin itu mempunyai keinginan dan harapan. Betul. Artinya punya keinginan mereka menjalankan amanah dan bisa mensejahterakan, membangun juga kotanya sendiri gitu kan. Saya percaya. Tapi yang dikhawatirkan dengan adanya hal seperti itu, terus ada konflik yang berkelanjutan juga, itu kan berpengaruh. Artinya visi misi wali kota itu tidak akan berjalan sebagaimana mestinya. Ya seperti halnya kalau kita berbicara kaitan dengan 100 hari kerja, kan gitu. Apakah sudah terasa dan terlihat? Mungkin dari wali kota dan wakil juga mereka sudah bergerak, kan gitu. Tapi Terhambat oleh ini. ya gitu, bisa saja seperti itu gitu kan. Ini. Nah terus sebetulnya mah kalau berbicara kaitan dengan persoalan banyak sebetulnya Pak. Ya seperti halnya Di ibu kotanya kan. kaitan dengan jantung kota, etalase kota yang hari ini masih tetap semeraut. Dan itu perlu juga dibenahi. Ya. Ya. Kan gitu. Ya. Ya. Nah, tapi yang paling lucu bahwa saja di sini apakah harus ada tangan besi? Ya, tapi kalau saya berharap bahwa mudah-mudahan Piman dan Diki ini bisa menyelesaikan persoalan. Tangan besi di sini bukan berarti otoriter ya, tapi Bukan aturan otoriter. ya, aturan yang mengikat, aturan yang memang bisa enak kesana kemari kan gitu. Ya, artinya tetap kan. Jadi bukan serta-merta bahwa menyelesaikan dengan tangan besi dengan secara kekerasan, tapi harus ada solusi. Betul. Artinya solusi-solusi seperti halnya kesemerautan di jantung kota itu seperti apa? Ya. Kan kita juga melihat bahwa Betul. parkir yang emang tidak tertata, Betul. PKL juga yang bukan pada posisinya, kan seperti itu. Artinya Pelanggaran. siapa yang terkena dampak tersebut? Masyarakat. Ya kan gitu, terganggu lah, misalkan kayak pejalan kaki terganggu dengan kondisi PKL. Padahal pejalan kaki kan dilindungi undang-undang ya kan? Ya itu. Ada undang-undangnya bahwa ini tempat ini. Sementara ini diserobot. Nah ini siapa yang harus disalahkan kalau dulu? Ya
secara tidak langsung bahwa pemerintah itu kan ada regulasi kan yang mengatur. Oke. Terus ada tugas dan wewenangnya di sana. Siapa? Kan itu. Ah, tinggal bagaimana caranya. Kan itu. Pimpinan, nah kan itu memerintahkan bahwa kan itu harus selesai. Tapi bukan hanya diperintah saja, tapi harus dibarengi juga dengan solusi. Ya. Ya, ketika berbicara masalah PKL, ini juga ada apa ya? Ada rentan. Karena rentannya di mana? Ya rentannya itu kaitan dengan biasanya kalau PKL itu mereka juga dengan isi perut. Rasanya seperti gitu kan. Terus ketika misalkan mereka ditiadakan, tidak boleh. Wah, kebayang. Kan itu, ini juga akan terjadi. Artinya pemerintah itu harus duduk bersama secara persuasif, diajak dialog, Ya. kan itu. Jadi misalkan mereka dialog tersebut ketika mereka kampanye, datang dialog. Ya. Cik atau ayo memang harus jadi, kan itu. Dan masyarakat itu dialog. Benar. Artinya dialog itu kan akan terjadi kesepakatan dan pembukaan. Itu terjadi. Nah, tinggal solusinya seperti apa? Apakah mereka kemudian direlokasi? Ditempatkan di mana? Kan itu. Jadi jangan sampai kan ketika oke lah ditempatkan direlokasi, tapi di tempatnya emang tidak strategis. Jauh di perkotaan mungkin mereka juga nggak akan mau gitu kan. Tapi kalau emang mereka itu direlokasi dengan tidak jauh di pusat keramaian, mungkin bisa saja. Dan masyarakat Tasik pada dasarnya kan nurut sebetulnya kan. Sebetulnya itu kan. Masyarakat Tasik itu sangat nurut dan sangat plural masyarakat Tasik itu. Saya lihat. Kata siapa masyarakat Tasik itu garis keras enggak, sangat terbuka, dibuktikan kan waktu kita ngobrol-ngobrol itu bahwa masyarakat Tasik itu dibuktikan masyarakat yang terbuka. Contohnya misalkan dikasih penghargaan orang-orang ini misalkan SL Tobing, mereka kan orang ini, tapi di kita dikasih apa sih? Kasih penghargaan jalan SL Tobing. Dr. Soekarjo kan orang Jawa, tapi ketika ke Tasik terbuka, terus orang menganggap bahwa masyarakat Tasik itu masyarakat yang enggak, sangat terbuka sekali, artinya sangat terima kalau memang itu logis kan gitu. Kalau saya menangkap dari obrolan kayak ini barusan, artinya bahwa masyarakat Tasik ketika diajak bicara, dikasih pemahaman, dikasih solusi dan sebagainya, saya pikir bisa. Nah, kenapa sekarang ini nggak bisa gitu? Iya. Seperti halnya sekarang itu bebal gitu orang-orang itu teh. Kejawab kan? Ya itu biasa. Ya itu bahwasanya karena emang tidak dilaksanakannya. Mungkin sebetulnya dengan apa ya? Dengan komunikasi yang baik, sehingga akan terjadilah solusi. Tuh, saya Kan gitu kan. Tapi kalau emang dijalankannya dengan tidak komunikatif, artinya tidak mengajak secara persuasi, kan gitu, rame aja. itu akan terjadi. Yang akan terjadi itu konflik horizontal antara masyarakat dengan pemerintah, kan itu. Dan saya rasa bukan hanya di Kota Tasikmalaya, kaitan dengan relokasi penertiban mereka itu Dimanapun, sangat betul. Kan gitu. Makanya tadi seperti Kang Pat bahwa harus dibutuhkan dengan tangan besi. Betul. Nah, artinya tangan besi itu karena pemerintah kan punya hak. Benar. Kan punya hak karena mereka itu ada regulasi gitu kan, seperti dari mulai produk daerah, Betul. dari Perda, Perwalkot, kan gitu. Dan semuanya itu keberpihakan terhadap rakyat kan? Rakyat. Tinggal win-win solusinya saja dari pemerintah gitu kan. Saya rasa dengan dengan dialog semua persoalan itu akan selesai. Sepakat saya. Akan selesai. Ya seperti halnya hari ini ketika terjadi kubu-kubuan, Sepakat saya. di birokrasi, Sepakat. kan gitu. Saya rasa itu akan selesai. Kalau tadi seperti kan Pak katakan, berarti Sekda berani nggak? Kan gitu, mengumpulkan mereka, mendiskusikan. Dan punya kan untuk pemerintah. Ya punya. Ayolah, ayo nama.
Kan gitu, ayo sok kumaha sana. Kan gitu kan Sederhana ya gitu. Yang saya Sama persis ketika berbicara kaitan tadi di harmonisasi politis antara legislatif dan eksekutif. Mereka itu sejajar kan. Legislatif punya hak, Benar. eksekutif sama. Benar. Tapi kalau emang ini terjadi, Benar. apa yang dirasa? Siapa yang dirugikan? Masyarakat. Ya, saya rasa bahwa oke lah, jangan sampaikan mereka itu berlalu. Artinya wali kota sebagai eksekutif, legislatif sebagai daripada yang mewakili masyarakat. Udahlah cukup. Kan gitu. Ayo duduk bersama, komunikasi yang baik. Tujuannya untuk apa? Kepentingan masyarakat, membangun kota Tasikmalaya. Berarti kalau ada kecurigaan ini belum atau tidak manut nih. Kira-kira nih menurut Mang Iwo. Kan seharusnya itu, seharusnya duduk bareng semua. Siapapun kalau bahasa ini mah, apapun makanannya, minumannya, tetap misalkan itu. Ya. Sama seperti halnya pilkada kemarin, siapapun pilihannya ketika sudah terpilih, ayo kita bersatu untuk untuk patuh terhadap apa yang sudah diamanatkan oleh rakyat. Kalau Kang Iwo tadi saya menangkap ketika ngobrol seperti itu, kira-kira sudah ada komunikasi apa belum nih? Ya itu Pak. Kalau sebetulnya Karena melihat fenomena begini nih Kang. kalau kemudian emang belum dilaksanakan komunikasi, saya rasa nggak mungkin. Tapi komunikasinya dengan bagaimana gitu kan? Oke. Kan gitu. Paham. Mungkin komunikasi mereka ada komunikasi, tapi komunikasi seperti apa? Kan gitu. Ya seperti Jangan-jangan komunikasi asal Bapak senang. ya gitu. Ya itu dugaan seperti itu kan. Ya ada. Karena memang bukan hanya dugaan kalau menurut saya kan. Ya. Karena fenomena yang ada di lapangan itu seperti ini. Bukti konkret sampai detik ini mana? Ya. Apa namanya perangkat-perangkat atau pengisian OPD belum. Itu sudah hampir 1 tahun malah. Ini kan presiden buruk bagi perkembangan kabupaten, perkembangan kota Tasikmalaya. Dan Pembangunan tidak akan jalan, betul segala macam ini. Terus ujung-ujungnya pasti yang disalahkan wali kota kan gitu. ya. Tapi saya yakin wali kota itu dalam benaknya ingin memajukan Tasik. Kalau memang tidak seperti ini, mana mungkin itu maju. Ya. Harusnya wali kota seperti apa kalau memang seperti itu? Ya. Kalau dia kan punya hak diskresi, Betul kan. bisa memecat, bisa mengangkat, bisa segala macam, selama itu membantu tentang misi-misinya. Betul kan. Harusnya gimana tuh kan? Ya, gitu kan. Jadi saya rasa bahwa hari ini sebetulnya mungkin wali kota lagi lamun tina ieu mah keur ngararaba. Kan ya, bisa saja mengararaba gitu mereka. Ya kayak gitu. Tapi yang lebih berbahaya itu bisikan kan. Oke. Itu yang lebih bahaya. Artinya peran eksternal. Entah itu di eksternal ataupun di internal. Karena kita melihat bahwa kondisi hari ini ada kubu-kubuan. Kan gitu, terlihatnya kan gitu kan. Otomatis ketika misalkan karena di birokrasi juga tidak semua kan yang punya pemikiran yang punya pemikiran untuk membangun kota Tasikmalaya. Kan gitu. Ada juga yang emang berpikirnya bahwa Pragmatis. ya itu kepentingan jabatan dan segala macam lah. Nah, yang lebih berbahaya itu bisikan kan. Bisikan yang emang tidak konstruktif. Memang bisikan-bisikan itu rata-rata berbahaya dan itu kan berbahaya kalau bisikan-bisikan. Dan ini sangat berbahaya. Benar. Entah itu dari eksternal, entah itu dari internal. Ya makanya kita berharap bahwa untuk Pilman, ya gitu, untuk wali kota sekarang itu mereka punya filter sih. Harus punya Harus ya. Menjadi melihat dalam hal kondisi bahwa tadi kayak berbicara kaitan dengan persoalan rotasi mutasi,
Artinya penempatan jabatan itu harus sesuai dengan merit system secara profesional. Dan kalau bisa itu terpublikasi gitu kan. Iya. Jadi masyarakat tahu. Track recordnya. Iya. Oke. Tapi kan jadi jangan sampai kan bahwa merit system itu hanya sebatas slogan. Betul. Karena slogan. Bahaya. Dan itu terjadi. Dan itu pengkhianatan kan. Ya itu. Kalau merit system itu menjadi slogan, itu pengkhianatan. Betul. Pengkhianatan terhadap Ya sesuai. Ya harusnya kan sesuai dengan kompetisi. Iya, benar. Jadi kemampuan mereka menjabat itu sesuai. Ya, misalkan tiba-tiba dinas misalkan yang menaungi tentang pendidikan, tapi yang masuk ke sana itu teknik sipil, gitu. Kan tidak merit system kalau begitu. Oke. Jadi dan itu akan berpengaruh, terhadap terhadap pemerintahan Kota Tasikmalaya. Makanya saya berharap bahwasanya yang harus diambil oleh wali kota terpilih hari ini, Piman lah, bukan terpilih, itu sudah dilantik kan. Ya, Piman dan Diki ini harus secepatnya mengambil sikap dan bisa menyelesaikan persoalan. Pertama, persoalan di birokrasi itu harus selesai. Berarti perlu ketegasan. Yaitu berani nggak, kan gitu. Karena punya hak prerogatif gitu kan. Misalkan, kan gitu. Dan ini harus selesai. Kalau tidak selesai dan berlalu cukup lama, dan ini akan menjadi sebuah persoalan. Karena jabatan-jabatan yang emang di wilayah itu wilayah strategis. Ketika ini kosong, misalkan dinsos, Ya. kan itu dinas sosial ini hubungan dengan masyarakat. Erat. Tapi ini PLT, kan gitu. Harusnya secepatnya sih, kan gitu. Karena kebijakan PLT dengan definisi itu Beda. Ya seperti halnya kayak dinas sosial, terus OPD yang lain yang dianggap bahwa ini bersentuhan langsung dengan masyarakat. Seperti distrik juga itu harus diambil secepatnya. Tidak bisa beberapa kali PLT, kan gitu. PLT-nya masa nama PLT-nya sama, orangnya berbeda gitu ya. Betul. Kan gitu. Betul. Dan itu perlu juga emang ada sebuah pembenahan. Saya menggarisbawahi tadi loh Kang. Menggarisbawahi itu perlu keberanian, perlu ketegasan. Berarti wali kota sekarang itu tidak berani dan tidak tegas kalau memang persoalan seperti itu. Kenapa? Ya, saya rasa bahwa saya itu kan karena Atau ada tekanan dari luar? mungkin juga. Oke. Ya mungkin juga karena tapi kalau emang wali kota itu merasa bahwasanya sekarang mereka itu udah milik rakyat kan. Iya, itu. Dan itu ketika mereka berpikir bahwa saya dari wali kota ini bukan milik partai misalkan, Betul. tapi milik rakyat. Karena apapun alasannya, ketika sudah jadi pejabat itu di belakang kita itu rakyat kan. Iya betul. Bukan partai. Betul kan. Artinya kebijakan itu berpihak kepada rakyat. Kalaupun itu bertentangan dengan partai, akan didukung oleh rakyat. Betul. Partai hanya alat kan. Betul kan. Berarti tidak punya keberanian kan. Sekali lagi saya nanya. Kalau berani dan tidak berani, kan gitu kan. Saya rasa mungkin berani, apalagi wali kota ini termuda kan. Muda, sehat, energi. kan gitu. Masa Terus tidak berani kalau seperti ini? tinggal saja gitu, bahwasanya harus harus ada tindakan, yaitu berani dan tidak beraninya. Kalau emang tidak berani, saya rasa mungkin Gak usah lah. ya itu. Kalau tidak berani berarti mundur kan. Iya. Mundur itu apa? Pembangunan Kota Tasikmalaya Iya. itu kan mundur. Iya. Kan gitu kan. Tapi kalau emang wali kota ini berani sesuai dengan visi misinya kan. Benar. Kalau kita baca Tasik, maju, berani segala macam, gemes dan sebagainya. Kalau saya mau begini, ketika dia menjabat sebagai wali kota atau sebagai pemimpin, maka tubuhnya itu diwakafkan untuk rakyat. Nah sekarang itu tidak melihat.
saya jadi curiga nih apa yang dikatakan oleh Kang Iwan itu benar juga nih, bahwa di belakangnya ada kekuatan yang memang mendominasi, yang seolah-olah wali kota itu menjadi wayang, kan itu bahaya. Ya itu Kang. Jadi implementasi itu bahkan, jadi masyarakat akan menilai kan gitu, apakah emang betul nggak wali kota itu Tidak keberanian. kan gitu, apakah emang di balik wali kota itu ada salah Something. satu kan gitu. Nah itu kan, jadi saya rasa bahwasanya yang diperlukan hari ini untuk kedepannya wali kota Piman dan wakilnya Kang Diki ini bisa menjadi perubahan kan untuk Mudah-mudahan. Tasikmalaya, Mudah-mudahan. dan ini harus secepatnya kan gitu direalisasikan. Seperti halnya tadi ada beberapa persoalan. Pertama kaitan dengan resistensi kepemimpinan. Ya. Nah, artinya ketika resistensi kepemimpinan ini ada perlawanan. Ya. Siapa yang melawan itu? Yaitu OPD di birokrasi. Ini sebuah bentuk perlawanan. Kelihatan. Artinya tidak manut. Ya. Karena itu kan. Oke. Ya seperti halnya persoalan sampah, persoalan kemacetan. Iya. Ini harusnya bisa diselesaikan. Iya. Karena gitu. Kalau mereka ya gitu kan. Betul. Ya itulah. Terus ada juga persoalan-persoalan yang lain. Iya. Nah, yang kedua kaitan dengan persoalan kekosongan. Dan itu juga akan berpengaruh. Kalau emang ini tidak segera diambil dieksekusi oleh kota, ini akan terlihat bahwa ketidakmampuan dalam tata kelola kepemerintahan. Presiden buruk untuk kota Tasikmalaya. Iya, jadi Tidak menutup. wali kota itu bukan jabatan formal kan? Oke. Karena Oke. bukan jabatan formal saja, Oke. tapi mereka juga bahkan kayak sosial dan politik. Karena berhubungan juga dengan sosial itu dengan masyarakat. Benar. Karena itu, terus hubungan politiknya dengan siapa? Yaitu birokrasi dan eksekutif itu harus terjalin komunikasi yang baik gitu kan. Harmonisasi. Kalau tidak terjadi komunikasi yang baik, sehingga disharmonisasi terjadi, dan ini terhambat seperti kayaknya kaitan dengan alokasi APBD dan segala macam itu kan disahkan maupun DPR ya kan? Oke, poinnya sudah ketangkep kan? Kayak gitu. Artinya poinnya kalau ini berlarut-larut, tinggal tunggu saja, Tasik tidak akan maju kalau memang seperti ini. Poinnya seperti itu. Poin yang kedua bahwa setiap elemen yang ada di kota Tasik, perangkat kota Tasikmalaya, eksekutif, legislatif, itu memang harus ada simbiosis mutualisme dan harus menjadi kesepakatan bersama dan harus pahu ke Pak ulah pagirang-girang tampian gitu. Baik, sekilas tentang landscape kota Tasikmalaya. Ini baru awalan. Banyak persoalan-persoalan yang memang harus kita bicarakan, dipikirkan rakyat ini. Karena pikirkan rakyat, karena pikiran rakyat, kita berpikir merdeka, rakyat harus bersuara, dan kita harus pikirkan rakyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.